Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'il taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun fanufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan farwa mufarrihun wajaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun. Karrara yukarriru takriran takriratan takraran tikraran mukarraran fahuwa mukarrirun walaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun. Wakkala yuwakkilu tawkilan tawkilatan tawkalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wadaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun. Yassara yuyassiru taisiran taisiratan taisaron tisaron muyassaron fahuwa muyassirun wadaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaron tinwaron munawwaron fahuwa munawwirun wadaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wadaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Laqqa yulaqqi talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wadaka mulaqqan laqi la tulaqqi mulaqqan mulaqqan. Walla yuwalli tawliyan tawliyatan tawlaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wadaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan. Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wadaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan. Addaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wadaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun. Sya'ama yusya'im tash'iman tash'imatan tash'aman tish'aman musya'aman fahuwa musya'imun wadaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun. Hanna'a yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wadaka muhanna'un hanni' la tuhanni' muhanna'un muhanna'un.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, selesai doa, langsung kita lanjut. Ini anak-anak yang ke itu belum datang ya, ke Haul Gusdur nih, bersama Ibu Sinta Nuriyah. Saya nggak ikut. Nah, kalau saya ikut pula nggak ngaji ya. Di sono hotel Sunter. Tuh anak-anak pada masuk hotel al. Lu aja ntar di hotel bingung lagi mangap aja ya. Makanya nggak diajak. Oke, kita lanjut. Kemarin ntar habis sisa jam 9 no, ntar nyusul aja ya. Yang gede-gede lu ikut, boleh Reja. Lu ikut. Loh, ya nggak apa-apa. Lu Rio ketawa ngapa? Mau ikut? Ya nggak apa-apa, asal ada yang bonceng. Gitu, oke. Sekarang yang mana? Ada bismillahirrahmanirrahim. Awamil tadi qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ad-dakhilati 'alaiha al-ikhtilafil awamil. Perbedaan awamil tadi ad-dakhilati yang masuk 'alaiha ai 'alal kalimi. Itu udah no. Sawaun akan tadhkiru at-taghyirul madhkuru lafdhon. Nah, kan kalian baca kalau dalam matan lafdhon au taqdiron. Nah, lafdhon itu kalau versi di sini khobarnya kana, yang mana kana dan isimnya dibuang. Sawaun itu sama saja. Akana apakah ada apa at-taghyiru perubahan. Kan kemarin dibahas, udah lo hapus ya. Kemarin kan namanya i'rab itu perubahan akhir kalimat. Nah, perubahan yang terjadi al-madhkuru yang telah disebutkan, lafdzon itu berupa lafad, maksudnya lafad dohir gampangannya. Wahua dan bermula lafdzon, ma itu perubahan, ma itu amil kok boleh, yadharu yang nampak, apa atharuhu pengaruhnya amil, fi akhiril kalimati nampak, fi akhiril kalimati dalam akhirnya kalimat. Kama sebagaimana perubahan taghyir, fi akhir itu maksudnya diceplosin. Ma bener, ma itu mustarok. Cuman kalau dilihat dari siakul kalam, siak itu runtut. Tulisannya begini, ntar lu salah paham lagi. Tuh maaf tuh, lu orang Sunda, ntar siak, wah ngatain gua lu siak, goblok gitu katanya kan. Nih, siak, siakul kalam mamanya. Nah, lihat, maksudnya siakul kalam itu runtutan kalam sebelumnya, bukan siak bahasa Sunda. Siak mah borokokok umpamanya. Ya kan emang siak kaitannya yang sadis-sadis, ya enggak? Cicing siak gitu kan? Ngerti? Lah iya. Lo benar begitu bukan Reja? Oh lah iya, emang Reja kan orang Cianjur, bahasanya halus. Halus, orang belum makan. Ya. Belum makan can. Nah iya halus. Bukan ya iya. Ya itu mah banyak lah. Kama sebagaimana taghyir perubahan fi akhiri zaidin yang ada pada huruf akhirnya zaid. Huruf akhirnya apa? Dal. Min nahwi jaa zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Dari seumpama lafaz jaa zaidun, maknanya jaa telah datang, siapa zaidun zaid. Udah nggak usah saya tulis lah ya. Itu dalam zaidun, dalam kalimat jaa zaidun, dalnya dibaca apa?
Dibaca apa? Rofa, tandanya dhammah. Itu oke. Wa ra'aitu Zaidan, dan contoh lafaz ra'aitu Zaidan. Dan telah melihat siapa saya Zaidan pada Zaid. Dalam kalimat ra'aitu Zaidan, dalnya dibaca apa? Nasab, tandanya fathah. Wa marartu bi Zaidin, dan seumpama contoh marartu bi Zaidin. Berjalan siapa saya bi Zaidin, bertemu dengan Zaid. Nah, bi Zaidin dalnya dibaca apa? Dibaca apa? Dalam ilmu nahwu jangan dibaca kasroh, dibaca khofat, tandanya kasroh. Tuh ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu tajwid iya dibaca kasroh, ya enggak? Kasrotain kalau ilmu tajwid. Ini kan bahasanya ilmu nahwu. Jadi bukan dibaca doma, dibaca fathah, dibaca kasroh, bukan. Ja'a Zaitun dibaca rofa, tandanya doma. Marartu ra'aitu Zaidan, Zaidan dibaca nasab, tandanya fathah. Marartu bi Zaidin dibaca khofat, tandanya kasroh gitu. Minggem. Nah, iya mangap mulu. Dilihat kitabnya, udah ngeliat ke atas mangap mulu. Ya, emang kenapa? Lu ngeliat tadi, ngeliat si Rio kok dibagi duit, saya enggak gitu. Lah ya males saya bagilah. Tadi siang itu grimis-grimis. Nih dengerin. Siapa yang suka beli es bela nih? Ya enggak? Ini si Al. Lah orang saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri kok. Hujan-hujan beli teh sisir itu. Ya Allah, seplastik gede. Kalau ketahuan hujan, grimis ya, masih beli es. Lagi dia ntar sakit minta duit buat beli obat ke saya juga. Lah mendingan lu sekarang nggak gua kasih duit. Oke, lah salah sendiri. Ya namanya hujan-hujan yang beli anget-anget lah. Ya enggak? Malah beli es ya Allah. Oke. Ya nyambung ya, itu nggak usah saya tulis lah, gampang lah. Ya nyambung, paham ya? Gitu. Wa akhiri atof kepada fi akhiri Zaidin. Nah, sekarang atof pada lafaz wa akhiri yadhabu, dan akhirnya huruf yadhabu. Min nahwi Zaidun yadhabu, dari seumpama contoh Zaidun yadhabu. Zaidun bermula Zaid, yadhabu itu pergi siapa Zaid. Itu yang menjadi contoh sekarang fi'il mudhari' yadhabu. Yadhabu huruf akhirnya apa? Ba. Nah sekarang itu Zaidun yadhabu, yadhabu berarti dibaca rofa, tandanya dhammah karena fi'il mudhari' sahih akhir. Kalau mutar akhir nanti takdiron. Walayyadhaba, dan seperti contoh layyadhaba, tidak akan pergi siapa Zaid. Walam yadhab, dan tidak pergi siapa Zaid. Udah nggak apa-apa, saya tulis nih bonus. Nih perhatikan perubahan akhir kalimat. I'rab itu kan kemarin dibahas, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamil. Aja hafal. Udah ntar gua kasih dah 2.000. Hafal no geningan. Terusnya apa? Liikhtilafil awamili ad-dakhilati, terus lafdzon au takdiran. Oke, lu hafal nih gua kasih nih. Udah iya tuh. Lah yang mau yang enggak apa-apa, yang rajin. Tuh. Tapi ya rajin ngapalin. 4.000 dah nih. Ntar nangis lagi lu. Loh, ya enggak? Lalu masih melotot aja yang belum dikasih ya enggak? Makanya yang rajin nih. I'rab perubahan. Umpamanya ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Kiran marartu bizaidin. Ini Zaidun. Ja'a butuh fa'il yaitu Zaid. Maka Zaidun dibaca
Rofa tandanya dhamma. Begitu ra'aitu udah ada fi'il, udah ada fa'il, butuhnya apa? Maf'ul. Zaidan sebagai nah ini dibaca dan. Giliran marartu itu membutuhkan kata sambung. Kata sambungnya bi. Zaidin karena dijerkan oleh huruf jer ba menjadi bi zaidin. Nah, perubahan dun dan din ini namanya perubahan yang nyata. Dalam bahasa Arabnya lafdhon. Nyambung? Itu yang isim, yang fi'il. Umpamanya Zaidun yadhabu. Nih, bu. Kemudian Zaidun lam lai yadhaba. Ba. Zaidun lam yadhab. Ini dalam fi'il. Nah, perubahan Zaidun yadhabu dari bu la yadhaba ba. Kalau fi'il kan nggak ada jer tapi dibaca jazm. Zaidun lam yadhab. Ini perubahan namanya akhir kalimat tapi perubahannya lafdzon. Maksudnya lafdzon apa? Jelas. Ini dalam kategori lafdzon cuman yang ada pada fi'il. Kalau yang atas kan yang ada pada isim. Oke? Bisa dipahami? Mafdhuh. Itu ngapain sih Reza? La ilaha illallah. Ngapain? Dari tadi. Lah. Oke, sekarang lanjut. Au takdiron atau itu kira-kira. Atof kepada lafdzon. Apa itu kira-kira? Beda loh ya. Secara hukmi kalau kemarin kan hakiki. Yang sebelumnya, yang kemarin. Ingat gak? Zaidun pembandingnya pada lafadz damun. Ngerti no? Nah, ingat-ingat itu. Nur, lu ingat gak yang kemarin? Kalau kemarin Zaidun perubahannya taghirnya hakiki. Tapi seumpama lafadz damun itu perubahannya adalah hukmi. Kan gitu. Nah, ini beda, bukan takdiri. Wahwa dan bermula takdiron ma itu perubahan layad haru yang tidak nampak apa asaruhu pengaruhnya amil fil akhiri ay fi akhiril kalimah di dalam akhirnya kalimat bal yunwa bahkan diniatkan, maksudnya dikira-kirakan, diniatkan apa taghyir, apa perubahan atau asar, wa yuqaddaru dan tegasnya dikira-kirakan apa taghyir atau asar. Kal harokati seperti harokat-harokat, al muqaddarati yang dikira-kirakan fi akhiril fata dalam akhirnya lafat al-fata. Mananya al-fata apa? Pemuda. Kalau perempuan fatatun, pemudi. Jamaknya kalau laki-laki bisa fityatun. Ngerti? Kebanyakan fityan. Nah, kalau muannas fatayat, ya. Maka ada fatayat NU. Nah, itu dari jamak dari kata-kata fatatun. Akhir lafat al-fata tadi min nahwi ja al-fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Dari seumpama lafat jaa al-fata, telah datang siapa al-fata pemuda, wa ra'aitu dan telah melihat siapa saya al-fata pada seorang pemuda, wa marartu bil fata dan seperti perubahan lafat marartu bil fata, melihat siapa saya bil fata dengan seorang pemuda. Udah tanggung biar nanti menjelaskannya sekalian. Fiilnya biar sekalian. Wa akhiri yardho dan sebagaimana dalam akhirnya fiil yardho. Radhiya yardho. Nah, itu kan fiil. Min nahwi maknanya radhiya yardho ya ridho. Kalau bahasa Indonesianya rela. Kamu ngeliatin apa sih?
Ada siapa emang? Orang kucing aja ya ilaha illallah al. Ntar saya minta lagi 4.000 ya nih. Lah iya kan? Min nahwi Zaidun yardho, dari seumpama lafaz Zaidun yardho. Zaidun bermula Zaid, itu yardho redho siapa Zaid. Walai yardho contoh yang nasab. Walai yardho dan tidak redho siapa Zaid. Wasukunil muqaddari, dan seumpama sukun yang dikira-kirakan. Fi nahwi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya. Fi nahwi dalam seumpama ayat lam yakunil ladzina kafaru, lam yakun tidak ada siapa. Itu kalian alladzi apa alladzina? Lah iya kan tambahin nun. Alladzina kafaru, alladzina siapa mereka, kafaru saya kok alladzi kurang nun gitu loh. Kafaru yang kufur siapa alladzina. Fa'in, kenapa emang kok kalau lam yakunil ladzina kafaru kok dikira-kirakan? Alasannya fa inna alamatal jazmi, maka sesungguhnya alamat jazm fi yakun, di dalam yakun, sukunun itu sukun, muqaddarun yang dikira-kirakan, fin nuni di dalam nun, al maksurati yang dibaca kasroh, lil tiqa'is sakinain, karena bertemunya dua huruf yang mati. Udah segitu dulu, ntar baru dilanjut. Coba perhatikan, tadi udah dibahas yang lafdzon, sekarang yang takdiron. Nih kita barisin. Kalau tadi contohnya ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin kalau isim. Kalau fi'il zaidun yadhabu, la yadhaba, lam yadhab. Sekarang zaidun diganti ja'a al-fata. Sebenarnya al-fata ini bisa kalian ganti aja, umpamanya Musa, Isa. Berarti ada orang namanya Murtado, Mustasfa, ya jelas. Jadi jangan berpatokan sama contoh yang ada di kitab, kembangkan sendiri. Loh itu loh, ngerti rumusnya? Itulah nahwu. Maka kata Sayyidina Ali kepada Abil Aswad ad-Du'ali, unhu nahwa hadza, kembangkanlah kamu nahwa hadza dengan seperti ini contoh. Mengerti maksudnya? Nah, belajar nahwu itu dituntut kreatif, inovatif. Kreatif ya, kalau orang mau kreatif ya kudu banyak baca, kudu banyak belajar. Ya seperti contoh tadi, kalian baca lam yakunil ladzina kafaru, kurang nun. Lah harus belajar ibaratnya kreatif, dalam arti itu salah. Ada inovasi, ngerti maksudnya? Maka ikro, itu kan ikro, nggak ada maf'ulnya, ngerti kan? Belajar. Kalau di bank pasir doang mah nggak bisa jadi susunan bangunan. Coba pasir digabung sama semen, diaduk menjadi adukan, bisa nggak nyusun bata? Kuat, ada kekuatan. Itulah penggabungan. Bersama kalian belajar juga sama, ngerti maksudnya? Kalau makan singkong tok mentah enak apa enggak? Ya enak buat obat lapar ya. Tapi coba singkong direbus, apalagi singkong diparut, diperes, diambil patinya, dibuat roti, kan enak. Ngerti maksudnya? Lah itulah kreatif inovatif. Maka ikro-nya juga bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Masih diulangi, ikro, baca lagi. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu itu al akram, maha pemurah, lebih pemurah. Paling pemurah itu akram. Al akram itu dari karimun. Akram lebih dermawan. Kalian kok baca sekali lagi, maka hasil bacaan yang kedua beda dengan bacaan yang pertama. Jelas maksudnya? Maka deres nggak cukup sekali. Deres itu diulang-ulang. Loh gitu loh. Oke, kembali ke contoh ini biar sinkron. Kalau di sini jaa
Ja'al fata. Nah, akhirnya fata ini kan setelah tak ada kayak ya. Ya, bukan ya, itu alif. Itulah disebut dengan alif bengkok. Oke, yang kedua, ro'aitul fata. Oh, kirian maror tu tetap maror tu bil fata. Oh, ini kurang kemari, udah nggak apa-apa. Perhatikan, kalau di sini kan jelas zaidun, jaa zaidun dun, ro'aitu zaidan dan, maror tu bi zaidin din. Di sini kan enggak. Jaa ya siapa al fata, ro'aitu ya tetap al fata, maror tu ya tetap bil fata. Perubahan akhir kalimat yang ada pada al-fatah rubah. Tapi perubahannya nggak jelas. Dalam arti kirakan. Nah, al-fatah ini dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Ya dhammah. Tapi dhammahnya muqad daroh. Kenapa? Karena huruf akhirnya berupa alif. Nyambung? Begitu juga umpamanya ada Musa, Isa, Murtado, Mustafa, yang sejenis lah. Termasuk Toha. Maka sholatullah, salamullah ala Toha. Ala kok Toha? Loh, nyambung? Nah, perubahan yang tidak nampak seperti ini itu dalam bahasa nahwu disebut dengan takdiron. Oh, maksudnya apa? Kirakan. Nah, kalau ini tadi laf don nampak jelas. Kalau bahasa Betawinya diantak. Ngerti? Lu ngerti nggak bahasa dantak? Kudu belajar lu biar kata orang Sunda juga. Kalau ngerti bahasa dantak? Jamput ngerti? Nah, udah lu itu. Udah iya kan? Udah dah. Nah, sekarang yang ini kan contoh yang isim. Kalau contoh yang fi'il, kalau di sini tadi zaidun yadhabu. Sekarang zaidun yardo. Nah, begitu. Terus lam lay yardo tetap ya. Kalau lam yardo nggak ada di situ. Cuman yang adanya di situ lam yakunil ladzina kafaru. Nah, perhatikan musonib ya, perhatikan di sini membuat contoh zaitun yardo, di sini pun lay yardo, cuman lam yardo gak ditulis, tapi diganti dengan lam yakunil ladzina kafaru. Ngerti? Ya harusnya kan kalau pengen urut kan juga lam yardo, harusnya kan begitu. Tapi musonib enggak, malah membuat contoh yang lain. Ya udah, orang kita baca kitabnya musonib ya ikutin panduannya musonib. Oke, zaidun yardo. Yardo dibaca rofa. Coba lihat lay yardo sama apa enggak? Cuman yang pertama karena enggak ada yang menasobkan, enggak ada yang menjazmkan, yardo berarti dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah, tapi dhammahnya muqad daroh. Lay yardo juga sama karena kemasukan lan, yardo otomatis dibaca nasob. Cuman tanda nasobnya fathah. Cuman fathahnya muqad. Kan beda kalau di sini yadhaba. Di sini yadhabu, di sini yadhaba, di sini yardo, di sini tetap utuh yardo. Itulah namanya takdiron. Nah, lam yakunil ladzina kafaru sama. Asalnya kan lam yakun. Nyambung? Tapi berhubung bertemu dengan al itu yang dibaca sukun, yang tadinya sukun dirubah dibaca kasroh, lam yakunil ladzina kafaru, dan seterusnya. Oke? Nyampe di situ paham? Ada yang nanya? Loh, kalau emang nggak paham, nanya olah cicing baik. Oke, sekarang kalau kita lanjut. Jam berapa? Lah baru berapa menit? Baru 29 menit ya, no? Hei? Lu jangan korupsi, no.
Fa kharaja maka keluar dari kaidah bitaghyiri dengan kait at-taghyir perubahan. Apa yang kharaja? Luzumu akhiril kalimi, tetapnya akhir kalimat-kalimat. Tetap luzum halan wahidan, halan pada keadaan wahidan yang satu. Fa innahu maka sesungguhnya luzumu akhiril kalim halan wahidan yusamma itu diberi nama apa? Luzum binaan pada bina. Bina itu ya utuh lawannya daripada taghyir atau i'rab. Mana tadi? Wa bitaghyiril awakhir, dan keluar dengan kayit taghyiril awakhir, perubahannya akhir-akhir kalimat tadi. Apa ghairuhu? Lainnya taghyirul awakhir. Kan tadi dalam kaidah i'rab dalam kaidah i'rab itu kan taghyirul awakhir, yang robah itu akhirnya kalimat. Nah, kalau yang robah awalnya kalimat atau tengahnya kalimat bagaimana? Ya enggak termasuk i'rab. Emang ada yang seperti itu? Lah ada. Tuh. Kata ghiril awail seperti perubahan awal-awal kalimat. Awail itu jamannya awal. Wal awil itu kalian apa? Wasti gitu ya? Ada yang wasaid gak? Ya orang sebelumnya itu kan awail. Lah enaknya kan wasaid. Rubah tengah-tengah kalimat. Ya udah nggak apa-apa, tulisannya begitu kita baca aja begitu. Harusnya kalau kan sebelumnya kan kata ghiril awail kan harusnya awil wasaid. Jamaknya wasitun itu wasaid gitu loh. Lit taksiri karena jamak taksir. Karena rubah pecah itu loh maksudnya. Taksir itu kan maknanya rubah. Karijalin seperti lafadz rijal. Fi rajulin di dalam fi jam'i rajulin dalam jamaknya rajul. Aulit tasghiri atau karena tasghir. Tasghir itu mengecilkan sesuatu. Abdun menjadi ubaid. Al menjadi sial. Nggak ngerti? Lah itu al menjadi ual umpamanya. Ka fulaisin seperti lafadz fulaisin fi tasghiri falsin dalam perubahan lafadz dalam tasghirnya isim falsin. Itu kan falas. Falas itu bukan bahasa Inggris, bahasa Arab. Falsun jamaknya fulus. Ngerti? Perkembangan falas. Ya falas itu ya bahasa Arab. Udah tanggung. Wa bi ikhtilafil awamil, dan keluar dengan kayit bi ikhtilafil awamil. Apa taghyiruhu, rubahnya akhir kalimat bi ghairi dzalika, dengan tanpa itu ikhtilafil awamil. Ka harokatin nakli, seperti perubahan memindah kalimat. Seperti harokat nakal itu memindah kalimat. Ka qiraati warosin, seperti bacaan Imam Waros. Ini yang pas kan begini, yang kita baca qad aflahal mu'minun. Biasanya kan begitu. Tapi dalam bacaan Imam Waros itu qad aflaha. Bukan qad aflaha tapi qad aflaha. Ngerti no? Qad aflahal mu'minun. Nah itu qadnya bi fathid dali dengan dibaca fatah dalnya qad aflaha. Linakli harokatil hamzati, karena memindah harokat hamzahnya aflaha ilaiha kepada dal. Fa innahu, maka sesungguhnya naklul harokah la yusamma, itu tidak diberi nama apa naklul harokah i'roban, pada nama i'rob. Li'annahu, karena sesungguhnya naklu lam yansya, itu tidak timbul, tidak muncul apa naklu an amilin, dari amil. Udah titik. Udah perhatikan. Ini nggak apa-apa dikit-dikit. Tadi disebut
kaitannya definisi. Ini udahlah dihapus lah, nggak apa-apa, geser ke sana dikit. Definisi i'rab kan tadi taghyir, ya kan? Al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamil ad-dakhilati alaiha. Nah, taghyir itu lawannya luzum. Kalau ada kalimat nggak rubah tapi utuh tetap, walaupun dia isim, itu disebut namanya bina. Rubah kan begini, zaidun, zaidan, zaidin, yadhabu, al-fata, ya walaupun muqaddar. Tapi ada dhamir umpamanya huwa. Huwa ya'kulu umpamanya. Huwa yanamu. Huwa yadrusu. Dalam kondisi apapun tetap huwa. La ilaha illa huwa. Ngerti? Utuh huwa. Walaupun huwa ini isim. Karena isim berupa isim dhamir, dia tidak disebut i'rab tapi disebut bina. Bina itulah lawannya i'rab. Nyambung? Oke. Itu namanya meneliti keabsahan definisi. Loh, katanya i'rab itu taghyir. Kalau nggak taghyir bagaimana? Ya bina. Ini kan bukan nggak berubah. Berubah tapi dikira-kirakan. Nyambung nih. Bedakan loh. Begitu loh. Adik ngapain ngantuk? Oke, yang berikutnya tadi kan katanya udah biarin dong, ngapa? Tadi katanya yang rubah itu akhirnya kalimat. Kalau yang rubah awal atau akhirnya bagaimana? Nih, perhatikan. Ini kan tadi yang rubah zaidun, zaidan, zaidin kan huruf akhir. Kalau yang rubah awal, umpamanya falsun, duit. Ini mufrad, jamaknya fulus. Ya fulus uang itu. Ketika falsun ditazhirkan menjadi fulaisun. Duit receh maksudnya. Lah kalau falsun kan duit biasa. Lah kalau fulaisun kan duit kecil. Berarti receh. Duit kecil apa namanya? Woi, duit kecil apa namanya? Lah recehan kan gitu kan. Lah makanya atau kalau ikan gede kan namanya ikan. Kalau ikan kecil apa namanya? Teri. Lah iya kan? Lah duit gede ya duit falsun. Kalau duitnya kecil fulaisun. Terjemahan bebasnya recehan. Nah, yang rubah awal fulaisun. Kalau yang rubah tengahnya sama rijalun, lafat rojul. Muat ini, muat dah. Ini udah rojul. Berubah menjadi rijalun. Rubah apa enggak? Rubah, tapi yang rubah lamnya masih utuh. Tapi antara jim dengan lam dipecah dengan alif. Ini bukan i'rab karena perubahannya tidak ada pengaruh amil. Nyambung? Tuh, detail. Termasuk apa namanya? Perhatikan. Naklul harokah. Imam Waros itu kalau dalam qiraahnya beliau yang normalnya kan begini, qad aflahal mu'minun. Kan gitu. Dalam surah Al-Mu'minun itu loh. Kan begitu, qad aflahal mu'minuna. Oke. Ini Imam Waros membacanya bukan qad aflaha, tapi qad aflaha. Hamzah yang ada yang tadi dibaca fathah dipindah ke dal. Karena hamzah dipindah, hamzah itu kan kalau nggak berharokat ya mati.
bacanya langsung, bukan qad aflaha tapi qad aflahal mu'minun. Perhatikan, ini namanya naqlul harokah dan dibenarkan dalam qiraah sab'ah. Nah, kalau kalian nggak ngerti qiraah sab'ah, kemudian kalian bacanya biasanya qad aflahal mu'minun, kemudian ada yang baca qad aflahal mu'minun, dianggap sesat lagi. Kan repot. Maka kalau kita nggak tahu jangan gampang menyalahkan. Perhatikan, kalau kita tidak tahu jangan mudah menyalahkan, tapi banyaklah belajar. Barangkali ilmu kita yang belum sampai. Kan begitu? Oh, jangan main menyalahkan, apalagi menghakimi. Oh, ya itu contohnya Al-Fatihah aja lah. Ini normalnya kan ihdinas shiratal mustaqim, pakai shad. Ada qiraah yang baca ihdinas pakai sin. Cuman lu jangan coba-coba. Ngerti kan? Wadduha ya wadduha aja. Lu belagu nggak ngerti ilmu qiraahnya karena mendengar Kiai Muammar ZA wadduhe, lu baca wadduhe ya. Nggak ngerti judulnya. Ya nggak boleh. Jelas? Tapi bukan berarti menyalahkan gitu loh ya, oke ya. Nah, ini namanya disebut dengan naqlul harokah, enggak disebut i'rab karena enggak ada pengaruh amil. Oke? Oke lah. Nyambuk, lanjut, keburu lah. Sampai waksamu kalau memungkinkan. Tsummal haddul madhkuru, tsummal haddu kemudian bermula definisi al-madhkuru yang telah disebutkan lil i'rabi terhadap i'rab yufidu itu memberi faedah apa had memberi faedah annal i'raba pada sesungguhnya i'rab maknawiyun itu yang bangsa makna. Makna itu berarti abstrak. Oke ya, maknawiyun yang bangsa maknawi, abstrak. Wahua dan bermula annal i'raba maknawiyun, alladzi itu pendapat, alaihi yang itu tetap atas alladzi, katsiruna bermula, mayu kebanyakan ulama nahwu, katsiruna bermula kebanyakan ulama nahwu. Wa uziya lidzahiri kalami Sibawayh dan dituju apa alladzi atau anal i'rab maknawiyun lidzahiri kalami Sibawayhi terhadap zahirnya kalamnya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh pendiri termasuk penggagas ulama nahwu. Bukan Mbah Imam yang jonggol itu ada. Teman saya namanya Mbah Yai Imam Sibawayh. Nah itu Sibawayhin yang dijonggol. Nah kalau ini Sibawayhi. Ingat yang kemarin no? Oh gitu. Itu namanya tanwin apa? Tanwin tangkir. Nah, contohnya Sibawayhi dengan Sibawayhin akhoro. Wahtaro dan telah memilih pendapat hu pada alladzi siapa Abu Hayyan Imam Ibnu Hayyan wa alaihi dan atas ini pendapat yaitu anal i'rab maknawiyun fatakunu maka ada apa al harokatu harokat ada itu alamatin nah, jamak muannas salim ya khobarnya takunu alamat-alamat lil i'rabi terhadap i'rab la li nafsihi tidak untuk dirinya i'rab. Wa madhabul jumhuri dan bermula madhabnya jumhur. Tadi kan katsirun. Nah, sekarang jumhur mayoritas ulama itu annal i'raba sesungguhnya i'rab lafziyun itu yang bangsa lafat. Lafzi bukan maknawi. Kalau yang tadi kan disebut apa? Maknawi yang didukung oleh Imam Sibawayh termasuk dipilih oleh Imam Abu Hayyan, oke? Awanusiba dan dinisbatkan apa pendapat annal i'raba lafziyun ilal muhaqqiqina
kepada ulama-ulama yang tahqiq keilmuannya. Qala berpendapat siapa Al-Muradiyu, Imam Al-Muradi, wahwa dan bermula al-i'rabu lafdhiyun, aqrabu itu yang paling mendekati ila shawabi kepada kebenaran, liqaulil muhaqqiqina karena pendapatnya ulama-ulama yang tahqiq. Tahqiq itu nyata, mantap, nancep keilmuannya. Anwa'uhu yang bermula macam-macamnya i'rab itu raf'un i'rab rafa, ini kronologisnya seperti itu. Wa nasbun dan i'rab nasab, wa jarrun dan i'rab jar kalau menurut Kufah, kalau menurut Basra kan khofat, wa jazmun dan jazm. Wa alaihi fayuqalu itu ya. Wa alaihi dan atas ini pendapat qaulil muhaqqiqin fayuqalu maka diucapkan fi haddihi di dalam hadnya i'rab apa lafaz al-i'rabu atharun zahirun au muqaddarun. Al-i'rabu bermula i'rab, atharun itu pengaruh, bekas, jejak, disimak. Zahirun yang nyampak, yang nyata, au muqaddarun atau yang dikira-kirakan. Ya jelabu yang menarik atau mempengaruhi pada i'rab apa al-amilu amil fi akhiril kalimati dalam akhir-akhirnya kalimat. Udah titik. Itulah kronologis, ini kontroversi. Perhatikan. Jadi kontroversi itu hal yang biasa. Beda pendapat itu hal yang biasa. Udah gitu aja. Maksudnya biasa bagaimana ya? Ketika kita menghadapi kontroversi, ya nggak usah sepaneng, nggak usah ngotot-ngototan. Ya udah, emang pendapatnya beda, kan gitu. Tadi ada yang mengatakan katanya i'rab itu maknawi. Yang pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah lafzi. Kelompok yang pertama wa alaihi katsiruna, didukung oleh kebanyakan ulama nahwu. Tapi pendapat yang kedua yang mengatakan i'rab itu lafzi, itu kan didukung oleh jumhur. Jumhur lebih dimenangkan karena wa nusiba ila qaul ilal muhaqqiqin, dinisbatkan kepada ulama-ulama yang tahqiq keilmuan. Tapi bukan berarti pendapat yang pertama itu kan terdapat Imam Sibawayh dan Imam Abu Hayyan. Bukan berarti keilmuannya Imam Sibawayh dan Imam Abu Hayyan enggak tahqiq. Jelas maksudnya? Ya kalau debat masalah ilmu ya lawan dengan ilmu. Dari situ muncul kehidupan ilmiah. Jelas. Nah, kalau debat keilmuan mencaci maki, mencela, lu kafir, lu sesat. Jelas maksudnya? Weh, nyambung nggak? Debat ilmu ya dilawan ilmu. Dari perbedaan ini akan menjadi puncak kejayaan keilmuan. Kalau debatnya hanya malah maki-makian, ngata-ngatain kayak kemarin pemilu tahun 2019 kemarin, ada kelompok cebong, ada kelompok kampret. Apa? Ya cebong sama apa kemarin? Istilahnya begitulah. Lah itu kan istilah nggak bagus. Nyambung ya? Debat masalah ilmu, ya lawan dengan ilmu. Kamu punya pendapat seperti ini, lawan lagi dengan pendapat ini. Nah dari situ berdebat, tapi debatnya nggak debat kusir, tapi debatnya adalah debat ilmiah. Oke ya? Oke, udah Isya. Besok malam apa? Malam Kamis ya? Ya udah. Besok waqsamuhu. Oh, masih ada beberapa hari nih ngaji. Di mutolaah tong, diterus ya, jangan malas. Pokoknya ngajinya kudu, mutolaahnya kudu rajin. Ini kitabnya banyak. Sebenarnya gini, nih kalian yang mumpung sekarang ini ada, baik cewek ataupun cowok, kan ngaji Kawakibud Duriyah. Kalian matengin, pahamin betul. Nanti kitab-kitab yang ada di bawah Al-Kawakibud Duriyah, termasuk Al-Fawaqihul Janniyah, ya termasuk Matan Mutammimah, termasuk Imriti dan sarah-sarahnya, termasuk Muhtasar Jiddan. Kan Jurumiyah itu loh, Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah kan sarahnya macam-macam. Ada Muhtasar Jiddan,
ada Asmawi, ada Kaprawi, ada Al-Makudi, ataupun sarah-sarah yang lain, ya kan? Nah ini nanti hanya kalian terus kalian mutolaah, tapi kalian punyai kitab induk, kitab baku untuk andaikan terjadi kalian trouble kebeguan pemahaman, nah kalian punya kitab referensi dasar. Syukur-syukur Allah kasih kita umur panjang, sehat panjang umur, ya kita sampai ngaji Alfiyah. Syukur-syukur bukan hanya Alfiyah Ibnu Malik, tapi Alfiyah Ibnu Sarahnya, yaitu Ibnu Aqil. Wah keren, loh gitu loh maksudnya. Maka jangan mainan. Maka ngajinya harus serius. Yang waras, yang gede-gede nih, kayak Maftuh, Reza, jangan ngikutin kelakuan Al, kelakuan Adik lah, gila semua lu. Ngerti gak? Al sama Adik ngikutin yang gede-gede, yang benar. Ngerti maksudnya? Jangan malah ngajak main, bang. Main yuk bang. Main ceblok-ceblokan gambar. Riu anehnya mau gitu loh. Lu mau lurus begini apa mau begini? Iya kan? Kalau diajak begitu Maftuh jangan mau. Lu coba buka pecinya. Lu kalau emang gak beres lu cukuran lu, ntar gua beresin. Golok gua masih tajam. Tenang aja. Oke ya? Oke dah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.